Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Tiara Syarina Putri dan saya Kusum Fatimah dan saya Zuna juga. Kami akan menjelaskan sedikit tentang metode analisis peluang usaha. Peluang usaha di bidang pemasaran. Peluang usaha adalah kesempatan untuk melakukan bisnis dengan kegiatan dan aktivitas tertentu yang bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan. Sedangkan pemasaran adalah jiwa di dalam sebuah bisnis atau usaha. Ciri peluang usaha yang potensial. 1. Mempunyai nilai jual tinggi. 2. Bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. 3. Bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha, yaitu 1. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam atau diri sendiri, antara lain A. Wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri. B. Pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. C. Kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar, antara lain A. Masalah yang muncul dan dihadapi dan belum selesai. B. Kesulitan dalam mencari solusi masalah. C. Pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Metode analisis peluang usaha. Dalam memulai sebuah usaha, kita membutuhkan sebuah proses, yaitu analisis peluang usaha. Fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh potensi nilai yang didapatkan ketika peluang usaha tersebut kita ambil. Beberapa pendekatan dalam menganalisis peluang usaha yaitu 1. Analisis SWOT. Bagi seorang pebisnis, sangat penting untuk melakukan analisis SWOT agar bisa mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, hingga ancaman dari luar yang bisa muncul ketika menjalankan bisnis. Jadi, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui A. Strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat. Memiliki tenaga kerja atau SDM yang kompeten. B. Weakness. Weakness yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kerja usaha. Contoh, karyawan yang kurang pengalaman. C. Opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Yang D. Threat, ancaman, gangguan, hambatan. 2. Metode analisis 5W+1H. 5W+1H adalah daftar pertanyaan yang terdiri dari what, where, when, why, serta who. Sementara untuk 1H adalah singkatan dari kata how atau bagaimana. Analisis 5W+1H dapat dilakukan sebagai berikut. A. What, produk apa. B. Where, di mana lokasinya. C. When, kapan akan memulai. D. Why, sebagai mengapa produk ini. E. Who, siapa yang akan terlibat di dalamnya. Dan F. How, bagaimana menjalankan usaha ini. 3. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Manfaatnya adalah untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. Tentu saja, studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. 4. Menyiapkan business plan. Business plan adalah salah satu yang harus dipahami sebelum memulai bisnis, yaitu dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Sedikit ada 5 jenis business plan, yaitu A. Startup business plan. B. Strategic business plan. C. Operation business plan. D. Development business plan. D. Growth business plan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.